Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Masita Rahyantel, Pranata tampil. Dan ada dua teman saya, boleh memperkenalkan diri, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Marlin Margaret Manoputi. Asal instansi saya itu di Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya saya serahkan selanjutnya kepada kakak cowok kita yang paling ganteng. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Yonatan David Sirebun, asal instansi Kabupaten Maluku Tenggara. Baik, saya kembalikan ke host. Oke, halo kamu. Jadi, di era yang serba cepat dan penuh informasi seperti sekarang, kita sering mendengar istilah tentang radikalisme. Tapi sebenarnya apa sih radikalisme itu? Mengapa isu ini begitu penting untuk dibahas, bahkan sampai menyentuh ke kehidupan kita sehari-hari? Dalam episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang radikalisme. Jadi, kakak Merli, sebenarnya apa sih radikalisme itu? Oke, baik. Menurut saya radikalisme itu paham Halo atau Kamera. aliran yang sudah masuk ya? Sudah Kak? Radikalisme Boleh. adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan, khususnya di sosial politik, secara drastis yang disebabkan karena intoleran, fanatik, membedakan diri, dan anarkis. Menurut saya seperti itu. Oh, baik Kak. Jadi radikalisme itu paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial politik secara drastis. Selain itu penyebab radikalisme itu apa sih sebenarnya Kak David? Ya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi, Kak David, halo. ya, halo. Ya, baik. Jadi, penyebab terjadinya radikalisme itu ada beberapa faktor pemicu. Faktor pemicu yang pertama itu ideologis. Interpretasi agama atau pemahaman sejarah yang keliru atau sempit. Jadi ketika seseorang memiliki pemahaman tentang sejarah itu sedikit atau batas, maka otomatis dia akan memicu radikalisme. Nah, terus kemudian faktor pemicu yang berikut itu sosial ekonomi. Ya, jadi rasa terpinggirkan, terus kemudian ketidakadilan atau kemiskinan. Jadi ketika seseorang dia merasa dipinggirkan oleh orang lain atau merasa diperlakukan tidak adil, nah, itu dia dapat menyebabkan terpicunya itu radikalisme. Terus faktor pemicu yang berikut dia terkait dengan psikologis, di mana rasa ingin diterima dalam seseorang, merasa ingin diterima dalam komunitas, krisis identitas, terus kemudian mudah dipengaruhi. Jadi ketika seseorang ingin mencari nama atau ingin untuk dikenal banyak orang, itu kadang bisa terjadi pemicunya itu dapat memicu paham radikalisme. Yang terakhir, pemicunya adalah peran media sosial, di mana bagaimana algoritma dan ruang obrolan menjadi sarang penyebaran paham ini. Nah, jadi kakak, kita di mana kita sering temui itu di media sosial, di mana orang sering berbagi tentang informasi-informasi hoax, ya, informasi hoax yang dapat menimbulkan itu paham radikalisme, kak. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya, kak. Saya kembalikan. Oh, baik Kak. Jadi
penyebab radikalisme itu ada 4. Yang pertama yaitu pemicu sosial, ekonomi psikologi, dan peran media sosial. Jadi selain ada dari penyebab itu maka ada dampak dan ancaman. Jadi dampak dari individu yaitu hilangnya rasa kemanusiaan dan membenci sesama. Jadi dari dampak itu bisa menimbulkan rasa kemanusiaan kepada diri seseorang yang sudah terdampak oleh kemanusiaan. Kakak Ita, Baik, boleh Kamer. ulang. Kakak Ita boleh akan ulang satu kali, satu kali lah yang di kakak pun yang selesai di kakak ini, kakak David. Karena tadi ini kakak punya di sini yang terbaca kakak punya jaringan baik-baik, jadi tarikot tak potong kak. Tarikot kakak cuma tutup mata begini sa. Jadi lanjut akan ulang sa, supaya ini nanti baru edit ulang. lah. Ini lah edit saja kakak ya. Oke, Oh iya, mantap. boleh. Aman. Supaya nanti potong sa. Baik. Jadi Kak David, penyebab radikalisme itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu pemicu sosial, yang kedua ekonomi psikologis, ulang. Jadi Kak David penyebab radikalisme itu ada 4 ya. Yang pertama pemicu sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga psikologi, dan peran media sosial, dan 4 peran media sosial ya. Jadi dari penyebab itu maka akan timbul dampak. Jadi teman-teman harus tahu bahwa dari penyebab itu timbul dampak, yang dampaknya yaitu kepada individu. Kepada individu itu hilangnya rasa kemanusiaan dan membenci sesama. Oh, oke. Kak Ita, aku ini lagi ya. Tadi yang dibilangnya kan dampak individu, hilangnya rasa kemanusiaan, habis itu membenci sesama. Kayaknya sepertinya dari dampak individu dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat. Seperti bisa terjadinya perpecahan, terus jadinya konflik, sama suasana tidak aman yang ditimbulkan dari eh, perilaku-perilaku atau dampak individu seperti tadi. Itu, Kak. Ya, baik. Jadi Kak, dampak dan ancaman radikalisme ini bukan saja eh, terjadi bagi individu ya Kak, tetapi juga masyarakat. Nah, jadi bagaimana sih pandangan kalian tentang radikalisme serta adakah isu radikalisme yang saat ini terjadi di daerah asal kalian Kak? Dimulai dari Kak Merlin dulu. Silakan Kak. Oke, baik. Kalau di tempat tinggal dan tempat saya saat ini, pandangan saya tentang radikalisme, tentang isu-isu, menurut saya radikalisme masih ada di lingkungan tempat tinggal saya. Misalnya masih ada karena sifat-sifat anarkis masyarakat yang masih sangat kental, sehingga banyak sekali terjadi perbedaan. Terus muncullah perpecahan. Ya, contohnya yang seperti kemarin-kemarin ya, Kak David, terjadilah konflik di suatu kampung yang dimana banyak sekali terjadi korban jiwa, sehingga pemerintah pun turut ikut campur agar untuk memperdamaikan itu. Jadi itu ditimbulkan karena radikalisme. Nah, itu saja. Kalau menurut Kak Masita, bagaimana? Iya Kak. Jadi berbicara tentang radikalisme itu bukan hanya tentang keamanan saja ya, tapi juga berdampak kepada kesehatan. Misalnya contohnya itu di lingkungan kerja saya, ada masyarakat yang masih menolak untuk imunisasi, tidak percaya kepada tenaga kesehatan. Contohnya itu seperti tidak mau bersalin di Fasiankes. Padahal kalau dilihat bahwa salah satu penyebab terjadinya yaitu rendahnya literasi terhadap kesehatan, ditambah dengan pengaruh informasi yang salah dari internet.
Selain itu, komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat kadang belum efektif. Sebenarnya sudah efektif sih, cuman pemahaman masyarakat di daerah saya itu kadang mereka lebih percaya kepada biang-biang kampung biasa begitu ya. Contohnya itu ibu hamil tidak mau melahirkan di puskesmas, tetapi lebih memilih untuk melahirkan di rumahnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa dari situ dampaknya sangat eh, beresiko ya teman-teman. Yang pertama yaitu bisa jadi terjadi pendarahan, bisa jadi juga bayinya meninggal. Tetapi mereka tidak menyadari itu. Maka dari itu proses proses kami untuk salah satu radikalisme yang terjadi kesehatan itu memang seperti ini, Kak. Ya, baik. Dari Jadi, isu radikalisme yang teman-teman saat, perlu tahu. ya silakan. Halo. Halo, Kak Ya, David. Kak silakan. David Ya, yang Kak. mulai. Ya, baik. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Ita sama Kak Merlin terkait dengan isu radikalisme yang saat ini terjadi di daerah Kakak, uh, kira-kira solusinya seperti apa sih Kak? Silakan Kak, disampaikan dulu sama kita. Solusi yang apa uh, dapat diambil dalam menangani isu radikalisme yang disampaikan tadi Kak. Silakan Kak Merlin. Oke, terima kasih Kak David. Kalau menurut saya solusi yang menyangkut dengan contoh saya tadi itu, uh, bagi saya itu bagaimana pemerintah serta orang tua, bahkan pemuka-pemuka agama tanamkan lagi sikap toleransi dan saling menghargai bagi anak-anaknya dan juga lingkungannya dan juga masyarakat, serta sikap tidak mudah terpengaruh terhadap isu-isu. Nah, solusinya seperti itu, karena radikalisme muncul dari paham-paham atau nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai norma kita. Oke, itu saja. Ya, ya baik, terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Merlin apa Oke, solusinya baik. yang ya dipersilakan Kak solusi. Kak Ita, mohon maaf Kak Ita, Oke, dipersilakan. baik, Kak. Terima kasih. Ya, Kak David. Terima kasih, Kak David. Jadi, Kak David, kuncinya itu ya, kunci bagaimana solusi terkait permasalahan ini, kuncinya ada pada edukasi dan pendekatan yang tepat. Jadi, tenaga kesehatan perlu aktif memberi penyuluhan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu juga penting juga meningkatkan literasi digital kepada masyarakat yang tidak mudah percaya hoax. Yang contohnya kayak kalau katong melahirkan di puskesmas nanti terjadi ini. Itu salah satu berita hoax yang masih pemahaman masyarakat yang ada di wilayah kerja saya, Kak. Baik, Kak. Kayaknya kita sudah ada di pembahasan. Berikut ini saya akan membuat kesimpulan ya, Kak, kesimpulan tentang radikalisme. Jadi, radikalisme yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial, politik secara drastis disebabkan karena intoleransi, membedahkan diri dan anarkis. Jadi penyebab penyebab anar, penyebab anar, penyebab radikalisme yaitu faktor pemicu sosial, ekonomi, psikologis, dan peran sosial. Selain itu juga ada dampak dari radikalisme yaitu dampak individu dan masyarakat. Seperti yang kasus yang sudah Kakak Merlin jelaskan dan tadi yang saya jelaskan, sebenarnya ini
isu-isu ini, bagaimana seseorang bisa menangkap isu ini dengan baik, lalu mencermati supaya tidak ada lagi pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Untuk itu mungkin saja dari kesimpulan hari ini. Selanjutnya itu bagaimana kita punya rekomendasi untuk pemerintah terkait permasalahan yang terjadi ya Kak. Jadi menurut saya untuk rekomendasi terkait permasalahan Kakak Merlin itu yang pertama yaitu menghadapi radikalisme tidak cukup dengan pendekatan saja secara keras, tapi perlu ada komunikasi dan kolaborasi, dan kepercayaan. Seperti yang tadi Kakak Merlin jelaskan bahwa dari pemerintah langsung turun tangan ke masyarakat dan melihat apa yang terjadi. Kalau dari puskesmas harus lebih proaktif dalam promosi kesehatan, memanfaatkan media sosial secara positif dan membangun Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Kakak ulang yang kata-kata terakhir karena kakak jaringan yang bagus. Suara pantulan ulang-ulang. Yang mana? Yang mulai contoh di kakak punya. Di Contoh di kakak punya. Contoh di kakak punya. Oh iya, Solusi pemerintah tuh di kakak punya. jadi solusi pemerintah mengenai kesehatan yaitu pemerintah harus lebih aktif dalam memberi promosi kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan memanfaatkan media sosial secara positif dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Dengan adanya seperti ini, maka lebih menimbulkan banyak lagi pemahaman-pemahaman tentang kesehatan di masyarakat, dan tidak lagi ada masyarakat yang masih berpikir bahwa melahirkan di puskesmas, imunisasi itu akan menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Terima kasih Kak. Apa ada yang mau menambahkan? Apakah ada yang mau menambahkan? Oh, jadi teman-teman cukup untuk hari ini ya. Cukup untuk hari ini. Saya akhiri podcast kali ini. Semangat. Tunggu ya Kak. Mau kakek? Nanti bisa potong tuh. Iya bisa potong jadi langsung sah. Bisa. Jadi kakak kok bikin gaya, kok bagaimana jangan kok mati gaya. Kok terserah kok begini kakak mau cinti kok sudah, kok sudah di penutup akhir. Saya kan video Kayak gitu. Oh iya, jadi teman-teman, itu tadi tentang radikalisme. Saya akhiri podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan tetap bijak dalam menerima informasi. Dadah. Sampai ketemu.